Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ihsani wa syukrul wa la taufiqi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarika lahu ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ma ba'd. Thalabat talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita masih di bab ke-43 ya dari bab Masya Allah wa syi'ta ya, masih di itu, dan ini adalah dalil terakhir yang kita baca. Taib qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa ibni Majah anit Tufail akhi Aisyata li ummiha. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Tufail, saudara laki-lakinya Aisyah, dari ibunya ya. Tufail ini adalah Tufail ibnu Abdillah ibnil Harith ibni Sakhbarah al-Azdi sahabiyun radhiyallahu anhu wa laisa lahu illa hadzal hadits. Ya, beliau adalah Tufail bin Abdillah bin Harith bin Sakhbarah al-Azdi sahabiyun radhiyallahu anhu, dan beliau hanya punya satu hadis ini. Beliau meriwayatkan hanya satu hadis ini. Ya, beliau mengatakan qala ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi. Aku melihat dalam mimpiku seolah-olah aku itu mendatangi sekelompok dari orang Yahudi. Nafar itu artinya rohtul insan, jumlah antara 3 sampai 9. Wa asyiratuhu ismu jam'in yaqa'u 'alal rijali khasatan. Ini adalah isim jamak yang dipakai untuk rijal, untuk laki-laki saja. Jadi adanya nafar aja, enggak ada nafaroh, enggak ada bentuk muannats-nya, enggak ada. Ya. Aku mendatangi sekelompok laki-laki dari orang Yahudi. Fakultu, lalu aku berkata, innakum la antumul qaum. Sungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum, ya. Ai ni'mal qaumi antum, sebaik-baik kaum adalah kalian, ya. Laula annakum taquluna Uzair ibn Allah. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah, ya. Laula annakum taquluna Uzair ibn Allah, ai laula ma antum alaihi minasyirki binisbatil waladi ila Allah. Seandainya kalian tidak berada dalam kesyirikan dengan menisbatkan anak kepada Allah. Ya, wa hadza li anna Uzairan kana yahfadut Taurata an dhahri qalbin. Mereka menuhankan Uzair itu karena Uzair itu adalah orang dulu, orang soleh yang hafal Taurat. Ya. Faqalu fihi hadhil maqalata, sehingga mereka mengatakan perkataan ini, ya, Tuhan Uzair adalah Tuhan itu. Wa qila li annahu nabi, dan ada yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah nabi, maka diperanakkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah, ya. Ya. Kalian umat terbaik seandainya tidak mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, begitu. Ya, jelas ya. Lalu ketika orang Yahudi dikatai seperti itu, ya, maksudnya Tufail mengatakan itu, orang Yahudinya balas. Ya. Orang Yahudinya balas. Ya. Dengan apa? Qalu, mereka berkata, orang Yahudi mengatakan, wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma sya'allahu wa sya'a Muhammad. Dan kalian itu juga adalah umat terbaik seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, begitu, ya. Artinya araduhu bidzikri syai'in mimma fi ba'dil muslimina minasyirkil asghar. Ya, orang-orang Yahudi itu membantah, ya, mengeles, ya, dengan menyebutkan satu perkara yang sebagian kaum muslimin terjatuh di dalamnya, yaitu dalam syirik kecil waktu itu loh, ya, waktu. Ya, karena kan Nabi masih hidup dan wahyu masih turun kan. Nah, waktu itu kaum muslimin ada yang terjatuh dalam syirik kecil itu. Nah, ya, ini dilokke balik begitu. Kalian juga umat terbaik kalau kalian itu tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, begitu. Lalu, ya, selanjutnya, tsumma marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku berlalu lagi ketemu sekelompok dari orang-orang Nasrani. Fakultu innakum la antumul qaum. Kalian, ya, berkata sama pada orang Nasrani, kalian adalah umat terbaik, orang yang terbaik. Laula annakum taquluna al-Masih ibnullah. Seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih itu adalah anaknya Allah. Al-Masih adalah Isa ibn Maryam, ya. Ibnullah, ya, fatusyrikuna billahi binisbatil waladi ilaihi. Orang-orang Nasrani, ya, menyekutukan Allah dengan menisbatkan Nabi Isa ini sebagai anak laki-lakinya Allah, ya. Wa inna ma qalu hadza fi Isa. Mereka mengatakannya terhadap Nabi Isa karena
li'annahu min ummin bila abin, karena Nabi Isa itu lahir dari ibu tanpa bapak. Nah, kalian umat terbaik seandainya tidak mengatakan Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Lalu orang Nasrani juga mengatakan, qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammad. Kalian juga umat terbaik seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Ya, ini mimpinya Tufail, mimpinya sahabat. Paham ya? Kemudian falamma asbahtu, ketika aku sampai pada pagi hari, keesokan harinya, akhbartu bihaman akhbartu, aku kabarkan mimpi ini kepada orang yang aku kabari. Jadi aku kabarkan beberapa orang tentang mimpiku itu. Ya. Tsumma ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku mendatangi Nabi, lalu aku kabarkan hal itu. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, hal akhbarta biha ahad? Apakah kau telah mengabarkan mimpimu ini kepada orang-orang? Maka Tufail menjawab, qultu na'am, iya, aku telah kabarkan. Qala fahamidallaha wa athna alaihi. Kemudian Nabi memuji Allah, ya, dan mengulang-ulangi pujiannya, ya. Kemudian mengatakan, amma ba'd, fa inna Tufailan ra'a ru'yan. Sungguh Tufail ini melihat dalam mimpinya, akhbaro biha man akhbaro minkum, yang mimpinya ini telah dikabarkan kepada beberapa orang dari kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Dan sungguh kalian telah mengucapkan satu kalimat, ya, kana yamna'uni kadza wa kadza huwal haya'u kama fi riwayatil ukhra li'annahu hina dzaka lam yu'mar bi inkariha. Kalian telah mengucapkan satu kalimat yang dulu aku masih sungkan untuk melarang kalian, karena memang belum turun perintah untuk melarang hal itu. Begitu. Jadi Nabi ini sangat sopan sekali ya, Masya Allah, ketika berkata pada sahabatnya, kalian tuh masih mengucapkan satu ucapan yang dulu belum aku larang, gitu. Yang dulu belum aku larang karena masih belum sebagaimana yang saya sampaikan kemarin kan, syariat itu kan masih turun, ya kan. Karena kemarin-kemarin belum ada perintah tegas untuk melarang itu. Makanya aku malu aku sungkan untuk melarang kalian, kan begitu. Nabi mengatakan begitu. Nah, sekarang kalimat itu aku larang. Dulu masih belum tak larang, sekarang mau tak larang ini, sekarang. Ketika Nabi ngomong itu ya. Nah, maka fala taqulu, Nabi melarang dengan jelas. Maka jangan sampai kalian katakan lagi, ya, Masya Allah wa syaa Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin qulu, akan tapi katakanlah Masya Allah wahda, atas kehendak Allah semata. Nah, makna global dari hadis ini, yukhbiru Tufailu radhiyallahu anhu, Tufail mengabarkan, ya, radhiyallahu anhu, annahu ra'a fi manamihi annahu marra ala jama'atin min ahlil millataini, bahwa dalam mimpi beliau itu melewati, ketemu dengan sekelompok dari ahlul millatain, ya, orang-orang dari dua agama, ya, fa'an Yahudi dan Nasrani. Fa'an karo alaihim mahum alaihi minasyirki billahi binisbatil waladi ilaihi ta'ala Allahu an dzalika. Maka ketika ketemu dalam mimpinya itu, ya, Tufail mengingkari ya agama mereka, mengingkari kesesatan mereka, yang mana mereka itu menyekutukan Allah dengan cara menjadikan anak laki-laki bagi Allah, ya. Maha tinggi Allah dari perkara tersebut, ya. Fa'araduhu bi dzikri ma alaihi ba'dul muslimina minasyirkil asgharil waridi fi ba'di alfadhihim. Maka orang Yahudi dan Nasrani di mimpinya Tufail itu, ya, membantah gitu, ngeles, ya, mengatakan sebaliknya, bahwa kaum muslimin saat itu juga terjatuh dalam kesyirikan, syirik kecil, ya, dalam lafaz-lafaz mereka, ya. Lalu, ya, nah, wa indama asbaha qassa hadhihi ru'ya 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika pagi harinya Tufail menceritakan mimpi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ankara 'alan nasi takalluma bihadhil kalimati syirkiyah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia dan mengingkari, ya, untuk keluarnya ucapan tersebut lagi, ya.
kalimat kesyirikan itu jangan sampai diulangi lagi. Wa amarahum an yatalafadhu bil lafdzil khalisi minasyirki. Dan Nabi memerintahkan supaya manusia itu, supaya umat Islam itu hanyalah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mengandung kesyirikan. Begitu ya. Paham keterkaitan kenapa hadis ini masuk dalam bab anna afada anna talaffudha bima sya'allah wa sya'a Muhammad wa ma asbahaha minal alfadhi syirkun asghar kama sabaqa. Ini telah jelas ya bahwa mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad ini syirik kecil. Ya, keterkaitan di situ. Baik. Ya. Faedah yang pertama al-i'tina'u birru'ya wa annaha sababun li tasyri'i ba'dil ahkami waqta hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diperhatikannya mimpi itu ya. Dan bahwa mimpi itu bisa termasuk menjadi salah satu sebab pensyariatan sebagian hukum Islam. Tapi lihat, tolong kasih garis bawah, waqta hayatin Nabi, ketika Nabi masih hidup. Ya. Ada kisah yang lain ya, mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid tentang adzan. Ya, adzan lengkap seperti yang kita dengar itu. Nah, berasal dari mimpinya Abdullah bin Zaid. Ketika beliau mimpi mendengar seperti itu ya, panjangan ceritanya itu, lalu beliau datangi Nabi, lapor seperti ini, kemudian ditetapkan dan itulah jadi syariat adzan. Masya Allah. Ingat, ini ketika Nabi masih hidup. Jadi mimpi itu diperhatikan, bahkan mimpinya Nabi ya, itu wahyu kan begitu. Tapi ini ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi meninggal udah tidak ada lagi wahyu. Jadi kalau sekarang kita mimpi apa-apa ya jojo, jangan sampai mengatakan itu ya, bagian dari wahyu atau ini atau itu ya. Nah, jangan kemudian berlarut seperti itu. Baik, paham ya? Ketika Nabi masih hidup bisa jadi ya Allah syariatkan sesuatu itu melalui perantara mimpi, begitu ya. Kemudian yang kedua, anna qaula masyaallah wa syaa fulan wa ma asbah dzalika syirkun asghar, bahwa perkataan atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan ini syirik kecil. Jelas sekali insyaallah ya. Lalu yang ketiga, ma'rifatul yahudi wan nasara bisyirkil asghar. Orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya tahu syirik kecil. Ya, ma'ahum alaihi minasyirkil akbari min ajli ta'ni bil muslimin. Ya, yang bersamaan dengan kesesatan mereka, kesyirikan besar mereka, ya, yaitu menjadikan bagi Allah itu anak, itu kan syirik besar ya. Nah, mereka tahu tapi mereka mengingkari ya, dan justru mereka ya, menikam kaum muslimin ya, mengolok-olok kaum muslimin ketika memang kaum musliminnya jatuh dalam kesalahan ya. Sampai sekarang pun orang-orang kafir kan seperti itu. Taib ya. Yang keempat, takdimu hamdillahi wa thana'i alaihi fil khutabi wa qawli amma ba'du fiha ya. Nah, mendahulukan untuk memuji Allah ya, dan mengulangi pujian ya ketika awal khutbah, dan dibolehkan setelahnya yang mengatakan amma ba'd. Lalu yang kelima, istihbabu qasril masyiati 'ala Allah wa in kana yajuzu an yaqula ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Disukainya, dianjurkannya untuk membatasi kehendak itu hanya kehendak Allah saja ya. Walaupun memang dibolehkan untuk mengatakan masya Allah thumma, kemudian sya'a fulan kan begitu. Jadi kalau kita ada janji ada apa-apa itu cukup insya Allah ya. Kalau ada ini ada kemudian ya intinya semua pujian kita bataskan pada Allah saja ya, itu sangat cukup sekali ya. Nah ya, selesai dari bab ini, tolong dihafalkan ya. Masuk hafalan ini ya. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.